mudah-mudahan kedepannya Insight Media bisa sukses di tengah tumbangnya media-media di Indonesia. Kenapa sih Insight Media muncul gitu ya, baru lagi, belum dikenal lagi, siapa sih yang tahu gitu. Ini sebenarnya challenge Mbak Eni. Jadi di awal itu saya di challenge karena yang tadi saya bilang, memang saya ada sebenarnya ini tuh kayak temen kayak gitu. Jadi temen bilang, Puput, kayak kamu punya bakat untuk udah stop jadi wartawan gitu. You must thinking tentang you build something lah gitu kan, yang bener-bener dari passionmu gitu. Terus saya berpikir iya juga ya gitu, dan saya katakan sama dia, iya tapi di Indonesia posisinya begini media gitu kan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Yang pasti tujuan kita harus punya tujuan kan, menginformasikan, membuat sesuatu yang baru, yang berbeda gitu. Nah makanya kenapa yang saya bilang berbeda kayak di sini, sebenarnya nanti kedepannya kita akan saya pengen bikin kayak diskusi kecil kita benar-benar untuk kewartawanan gitu, untuk jurnalistik gitu. Karena sejauh ini isu jurnalistik atau hal-hal kegiatan jurnalistik hanya dilakukan oleh organisasi jurnalistik sendiri gitu. Belum ada media yang mungkin sudah ya di mungkin media-media yang besar gitu. Nah, makanya seiring pertumbuhan Insight ini, saya ingin mengajak teman-teman ayo kita bikin diskusi jurnalistik, kita bikin pelatihan jurnalistik, supaya apa sih? Supaya kita bisa setara dengan media-media yang lainnya gitu. Supaya tidak ada gap gitu. Kalau mungkin kan sebagian besar, saya nggak tahu ya teman-teman, hanya di beberapa kanal. Tapi kalau saya kan memang saya sudah pernah liputan di kanal hukum, terus di politik gitu-gitu kan, bahkan terakhir kan di lifestyle. Jadi kita tuh kayak dengan media-media nasional itu kayak ada gap gitu. Nah, saya ini pengennya tuh kita tuh nggak ada gap gitu, karena basicnya teman-teman juga kan melakukan kegiatan jurnalistik ya. Kalau kita bicara tentang kegiatan jurnalistik yang teman-teman lakukan di lapangan kan kegiatan jurnalistik sebenarnya. Nah, yang belum ialah hanya pengakuan saja gitu. Nah, justru saya ingin Insight Media ini juga sebagai tempat atau acuan yang kita nih bisa sama-sama, yuk bareng-bareng kita asah gitu tentang jurnalistik, tentang penulisan, tentang fotografi gitu. Seperti itu sih. Nah, dan nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang belum melakukan ujian kayak UKW gitu. Walaupun kadang sebagian yang UKW itu nggak penting, saya punya media sendiri. Tapi sebenarnya nggak itu poinnya gitu. Sebenarnya supaya kita setara, apapun medianya. Ketika kita melakukan kegiatan jurnalistik, kita tuh jurnalis gitu teman-teman gitu. Nah, saya mau tuh Insight Media itu nggak hanya sebagai media-mediaan yang oh iya Insight gitu, tahu hanya di lapangan, oh iya tahu Insight punya Puput, bukan itu gitu, bukan begitu. Saya nggak mau begitu gitu. Justru saya mau oh iya Insight Media, iya dia juga itu kok sering ngelakuin diskusi untuk teman-teman jurnalistik, teman-teman jurnalis gitu. Terus juga ada pelatihan-pelatihan kayak gitu. Rencananya kedepannya akan ke arah sana. Jadi walaupun kita di era Gen Z ya, walaupun kita di era Gen Z dan kita tidak bisa tutup mata memang Gen Z menguasai, tapi kita nih yang tidak era Gen Z, bagaimana kita bisa setara dengan Gen Z gitu, dari mungkin strategi, wawasan, pikiran ya gitu. Sebenarnya angkatan kita ini sebenarnya kalau dilihat dari mental lebih oke. Jauh mana ya kan ya, cuman kita nggak bisa pungkiri bahwa kreativitas itu
ya mau nggak mau ya untuk masa sekarang. Nah, Insight Media merangkul ke semuanya gitu, untuk ke Gen Z, aspirasi teman-teman Gen Z juga, dan juga teman-teman yang jurnalistik gitu. Tapi memang kita memang butuh waktu banyak dan PR banyak nih ke depannya gitu, karena terus terang saya juga dapat request dari Ibu Pemret bahwa jurnalisnya harus UKW. Itu PR tuh, jurnalisnya mesti UKW gitu. Jadi itu juga yang membuat saya yang oke gitu. Jadi step bertahap, tapi tidak menutup kemungkinan ke arah sana kayak ini. Dan kalau ditanya optimis, bismillah optimis di tengah isu yang media bahkan media mungkin media besar tumbang ya, running optimis gitu. Itu satu lagi pertanyaannya yang 20 kanal yang iya 20 kanal andalannya, terus kanal andalan rubrik unggulan unggulan, terus kelebihannya dibanding media lain itu apa? Nah itu tadi kayak ini saya bilang mungkin yang membedakan dengan media lain ialah kita ada info warga dan kita ada tokoh gitu. Jadi info warga ini ialah saya membebaskan masyarakat untuk men-share atau mengirimkan berita langsung, secara langsung, tapi mungkin dengan gaya bahasa mereka ya kalau itu. Nah di kami ubah untuk gaya bahasa jurnalistik seperti itu. Jadi informasi apapun kita tampung, kita terima seperti itu. Nah terus juga kita terbaru ialah tokoh. Kenapa saya bilang tokoh? Kita mungkin nanti kedepannya akan membidik untuk tokoh-tokoh inspirasi atau fit ya tokoh-tokoh inspirasi, dan mungkin tokoh-tokoh yang bisa diandalkan atau dipercaya seperti itu. Jadi yang nantinya kedepannya akan kita jalanin, dan utama tadi info warga sama tokoh seperti itu Kak. Oke, udah selesai. Oke, selanjutnya di sesi tanya jawab kedua yang bertanya lagi. Oke, Bapak ya. Oke, perkenalkan. Untuk Hasibon From ya kan. Mungkin selain karena kenal dekat, ada pertimbangan khusus kenapa memilih bekerja sama dengan Insight. Terus yang kedua untuk Mbak Puput nih, ya kan. Melihat baru buka ini langsung 20 channel, dan melihat background sebelumnya dan pengalaman Mbak Puput di perusahaan sebelumnya, apakah akan mengcopy paste atau akan lebih baik atau lebih besar dengan perusahaan sebelumnya? Ya begitu, itu aja. Ya, terima kasih. Saya pikir gini Mas, untuk kami dari Hasibon itu pertama ketika diajak kerjasama, selain karena hubungan kedekatan, ya kami secara kantor hukum pertama sangat merasa terbantu tentu karena bisa dilibatkan untuk berpartner dengan media, karena dari beberapa kan kami sering menangani beberapa perkara yang mungkin itu akan membutuhkan peliputan dan pemberitaan di tingkat media agar kasus itu bisa terkawal atau bisa dipantau masyarakat. Itu mungkin akan menjadi sangat membantu bagi kami. Yang kedua, kami kan rata-rata ini selain praktisi, kami juga bisa memberikan input atau pendapat-pendapat hukum yang itu bisa disalurkan di kanal dari media tersebut. Saya pikir itu juga jadi bagian dari kami untuk memberi pengetahuan ataupun pembelajaran hukum kepada masyarakat. Saya pikir mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas. Iya, makasih Bang. Tadi pertanyaannya, apakah akan lebih baik dari tempat kantor sebelumnya? Harapannya sih pasti lebih baik ya Bang. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Sampai saat ini saya masih belajar, teman-teman, masih terus belajar nulis juga, belajar baca juga, dikoreksi juga, banyak yang koreksi. Masih harapannya sih mencontoh yang baik Bang, pasti ke depannya. Mau ambil yang bagus-bagus bisa diambil, kalau yang nggak bagus ya dibuang gitu. Kalau bisa lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, lebih bagus, lebih baik gitu.
Iya, silakan Bang. Sesi ketiga berarti ya. Oh, Ya ada 2, nggak apa-apa. Oh, ada 2. Kakak itu. Masih Ya 10. Sudah, tidak. Oke. Terima kasih atas waktu. Pertama, selamat atas kehadiran Insight Media. Walaupun di tengah corak marut kondisi jurnalis, bagaimana Dewan Pers juga corak marit, PWI corak marit dengan UKW-nya, dengan ada segala macam korupsinya. Selamat datang, selamat atas kehadiran. Saya sendiri juga anggota PWI Jaya. Yang saya ingin tanyakan adalah dengan template semewah ini, terus didukung oleh salah satu lawyer yang hebat lah di Indonesia, itu menjadi sebuah ramuan. Yang ingin aku tanya adalah bagaimana kedepannya untuk personal branding dari Insight Media sendiri, secara digital maupun secara non digital. Terus bisa ceritain nggak sih kenapa sih pemilihannya namanya kok Insight Media? Itu aja dulu. Tipis-tipis. Ini ke aku atau ke publikasi? Ya, makasih Bang Yayo. Terima kasih pertanyaannya di tadi yang aku dengar ya corak marut ya media. Aku jawab kenapa namanya Insight Media. Based on-nya memang udah Insight Media Bang di UK ya. Bukan mau dompleng nama juga enggak. Jadi insight sendiri kan artinya wawasan ya teman-teman. Insight artinya wawasan. Itu kenapa ada doa dan harapan di insight ialah berbagi wawasan sebenarnya, sama-sama belajar. Itu yang menjadi concern di saya dan tim, bahwa kita media ini gimana caranya yuk kita buat belajar dan buat wawasan untuk semuanya gitu. Itu satu. Terus tadi apa? Branding. Oh iya. Personal branding. Pasti secara digital, online maupun offline ya, semuanya. Jadi insya Allah kita mulai road tour pertama ialah mungkin di Bali Lombok, insya Allah di Desember. Karena setelah habis ini akan ada di Bali preskon juga untuk ke Insight. Lalu kami juga melakukan pengenalan langsung pasti ke pemerintah langsung secara offline ya, maupun baik BUMN pemerintah maupun swasta secara langsung. Mungkin setelah habis Bali, karena pemret saya di Lombok, saya akan merambah Lombok. Kebetulan alhamdulillah Kak Fitri juga salah satu orang yang sudah ada nama di Kota Mataram maupun di Lombok. Jadi mudah-mudahan itu tidak akan mempersulit nantinya untuk Insight masuk dari Lombok. Dan saya juga nggak pesimis ketika kenapa sih harus dimulai dulu dari arah sana gitu. Di mana-mana kan harusnya kota besar dulu ya, di Jakarta dulu ya gitu. Ya karena memang mungkin dapat kesempatannya di sana dulu gitu teman-teman. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan juga dari sana, dari Lombok kita membawa gebrakan untuk di Jakarta gitu. Sebenarnya sih itu sih Bang. Dan meneruskan dari Insight yang di UK, karena memang kan kita walaupun gimana pun kita masih ada hubungan, walaupun mereka di bidang iklan ya gitu. Jadi tapi memang di sini dari simbol dan dari tulis font pun saya bedakan ya gitu. Jadi saya nggak mau ini juga salah satu branding, saya nggak mau dari sana gitu. Jadi saya mau memang untuk media online-nya baru dari kita, dari Indonesia. Seperti itu. Servernya di Indonesia atau di Singapura atau di sana? Di Indonesia. Kita pakai di Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih. Bapaknya mau lanjut? Iya. Oke. Saya dulu dari tinamo.com. Target membacanya apa ya? Terus kalau mengenai keterlibatan dengan law firm mungkin
mungkin maunya nanti bikin artikel hukum tapi yang bisa dibaca publik begitu ya mungkin. Soalnya yang saya tahu dulu ada jurnal Jentera yang maksudnya mau membumikan bahasa hukum atau mau seperti itu. Oke, kalau untuk khusus pembaca mungkin Kak Fitri bisa kasih masukan, kasih jawaban dulu. Nah ini Market jadi, pembacanya market umur pembaca. ada umur atau Silakan, Kak. pendidikan. Untuk kedepannya kita inovasi untuk market. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk target pembaca sebenarnya kita membidik semua, tapi untuk yang khusus sekali kita akan rencananya kita akan main di semua platform ya. Nah, terutama di Gen Z ini kita akan gencarkan sekali target pembaca kita di sini untuk Gen Z. Tapi untuk usia di luar itu juga kita tetap ada gitu. Apa maksudnya nanti kerjasama dengan law firm ini mau membumikan bahasa hukum ke artikel populer gitu. Mungkin gitu. Kedepannya sih akan ke sana ya. Mungkin saya juga akan usulkan ke Redkel nanti bisa membuka kanal mungkin konsultasi hukum online mungkin biar masyarakat yang belum terlalu paham bisa terpahamkan.